semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, silakan satu orang pimpin kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Anggra, Reno, Vera, Nabila, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Novi. Oke, baik, hadir semua ya. Materi kita hari ini adalah tentang teks berita. Jadi sistem belajarnya adalah ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok ya. Ini sudah ada dua baris, berarti ada dua kelompok. Ibu akan membagikan materi tentang teks berita ya pada kelompok 1 dan kelompok 2. Materinya berbeda. Nanti kelompok 1 akan membacakan pengertian teks berita, sementara kelompok 2 akan mendengarkan dan menyimak. Nanti ibu akan minta kelompok yang mendengarkan untuk menjelaskan kembali apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 giliran membaca dan kelompok 1 silakan mendengar dan menyimak. Nanti ibu akan tanya apa tadi yang sudah dibaca dari kelompok 2 ya. Karena kita menggunakan kurikulum 2013, jadi siswa diwajibkan untuk lebih aktif daripada gurunya ya. Paham semuanya? Paham. Oke, baik. Teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisikan reportase atau laporan dari suatu peristiwa, baik itu yang baru saja terjadi maupun yang sudah lama terjadi. Di dalam teks berita biasanya terdapat unsur-unsur penting, yaitu 5W dan 1H. Di antaranya what, when, where, why, who, dan how. Biasanya teks berita bisa kita jumpai di media cetak seperti koran dan media elektronik seperti di internet dan televisi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, silakan apakah kelompok 2 sudah menyimak? Silakan, bagaimana dari kelompok 2? Kalau gitu ibu tadi tanya, apa pengertian dari berita tadi? Sebuah peristiwa. Oke, bagus. Jadi berita itu adalah laporan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Ada apa-apa saja tadi di dalam laporan tersebut, terdapat apa saja, unsur apa saja? Unsur 5W, K1. Oke, baik. W-nya apa? Y
maksudnya bersifat aktualitas itu maksudnya bersifat fakta atau berdasarkan suatu kejadian yang terjadi di sekitaran kita, maka itu disebut aktualitas ya. Selanjutnya apa? Oke. Mungkin kelompok 2 bisa jelaskan maksudnya memiliki nilai penting. Apa maksudnya? Kenapa kok berita itu harus memiliki nilai penting? Kenapa enggak yang biasa-biasa aja gitu, yang memberitakan pakai bahasa gaul gitu? Kenapa harus disebut penting? Karena sarana informasi. Bagus, betul ya jawabannya ya, karena berita itu merupakan sumber informasi, jelas dong harus penting ya kan? Nah mungkin beritanya abal-abal atau beritanya bohong kan? Siapa sih yang mau baca, siapa yang mau percaya? Jadi gitu ya, jadi harus bersifat penting ya. Terus yang ketiga apa? Apa? Oke, memiliki dampak pada masyarakat. Silakan. Maksudnya apa? Kelompok 1. Ayo, contohnya sekarang berita apa nih yang masih hangat-hangatnya nih, berita apa? Nah, gimana tuh berita COVID-nya? Jadi berita COVID seperti di Sintang ini kan beritanya Sintang katanya sudah zona merah, ya kan? Jadi pemerintah meminta kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya apa? Supaya masyarakat tetap sehat. Jadi itu adalah dampaknya. Oh, ini beritanya berarti kami harus menjaga kesehatan, ya kami ini harus menjaga jarak, menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi itu adalah dampaknya membuat seseorang mengetahui informasi tersebut. Gitu. Selanjutnya apa? Silakan dibacakan. Sifat informatif. Bagaimana kelompok 2 apa maksudnya sifat informatif? Ayo dong, jangan loyo, semangat. Yang sana silakan jelaskan. Siapa namanya tadi? Anggra. Silakan Anggra, jelaskan Anggra. Bersifat informasi atau informatif itu apa maksudnya? Ayo. Memberikan apa? Memberikan informasi. Tentu saja fungsi dari berita itu adalah memberikan informasi. Itu maksudnya bersifat informatif. Selanjutnya apa? Dekatan jarak. Siapa yang ingin tahu? Jadi maksudnya pendekatan jarak itu adalah berita yang disampaikan itu seperti berita corona ini. Pemerintah Indonesia pasti menyampaikan beritanya terlebih dahulu adalah seputar Indonesia. Atau pemerintah Kabupaten Sintang media informasi di Kabupaten Sintang pasti menyampaikan beritanya seputar Kabupaten Sintang dulu, baru menyampaikan di Sekadau, Sanggau, Pontianak, di Ketapang. Itu maksudnya pendekatan jarak. Paham ya? Jadi misalnya di Sintang ini pasti memberitakan Sintang karena Sintang ini karena Sintang ini adalah tempat masyarakat tempat yang paling dekat untuk diceritakan oleh media informasi, tentunya media informasi Sintang informasi gitu ya. Jadi dia akan mendahului memberitakan seputar Sintang ketimbang Pontianak gitu. Itu juga sebaliknya. Yang terakhir apa? Unsur emosi. Oke. Sekarang kelompok 2. Siapa namanya ini?
memancing emosi atau eh, perasaan siaga dari si pembaca. Oh, berarti nanti saya tidak boleh melanggar protokol kesehatan supaya saya tetap sehat. Saya nggak boleh dekat-dekat sama orang yang kena corona gitu kan, takutnya nanti tertular. Jadi itu adalah sifat emosinya dipengaruhi oleh suatu berita. Oke, baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya untuk tanggapan dan partisipasinya. Ibu harap semuanya sudah paham ya mengenai teks berita. Paham ya? Paham. Suaranya yang besar gimana, paham? Oke, baik, terima kasih. Jadi teks berita itu mempunyai pengertian. Teks berita adalah teks yang berisikan reportase atau laporan dari suatu peristiwa, baik itu baru saja terjadi maupun yang sudah lama. Apa saja unsur pembangunnya? Ada 5W plus 1H, yaitu adalah apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan memiliki sifat-sifat tersendiri. Ada 6 sifat. Yang pertama, memiliki nilai aktualitas, kemudian beberapa nilai penting, kemudian adanya dampak pada masyarakat, bersifat informatif, harus memiliki sifat kedekatan jarak dengan masyarakat pembacanya. Oke, jadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Oke, berarti semua sudah jelas ya. Berhubung waktu juga sudah habis, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum keluar, satu orang pimpin berdoa. Semoga adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dimanapun berada, terapkan protokol 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Oke, baik. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah ya, karena itu juga musim pandemi. Kita jarang ke sekolah. Silakan kesadaran masing-masing dari siswa untuk terus belajar di rumah, karena sekarang belajarnya mudah. Kita bisa pakai internet, pakai HP Android. Jadi di mana saja kita bisa mengakses dan di mana saja kita bisa belajar. Paham semuanya?